Kami dari 12 IPS 1 ingin menjelaskan sedikit tentang pemerataan bangunan di Perungsari, Kota Banjar. Kami dan teman-teman yang bersama, Nama saya Aidil Akbar Pratama. yang kedua, Saya Wildan Mufti Arif. dan ketiga, Rafael Dewi Guna. dan keempat, Nuri Rizky Ramadan. dan saya, Raden Diksi Ametis Sastra. Telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa misi sekaligus tujuan negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Menurut sejak Kursi Sutyoso 1988 dalam Musna DKK 2011, pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan negara masyarakat yang lebih maju dan baik. Sesuai dengan pandangan masyarakat itu, jadi pembangunan dimaksudkan agar terjadi dalam semua bidang, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yakni tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Berikut manfaat jembatan jika ditinjau dari segi geografi dan kependudukan. 1. Batas wilayah antar dua tempat yang dihubungkan oleh jembatan dapat ditentukan menggunakan batas darat. 2. Adanya peluang pembauran atau pindah tempat tinggal antar masyarakat dari dua tempat yang dihubungkan oleh jembatan. 3. Munculnya kawasan strategis yang untuk menghasilkan pemasukan tambahan dari pengguna jalan. 4. Mudahnya usaha pemerintah dalam rangka pemerataan kesejahteraan penduduk. Bangunan yang menyerupai jalan penghubung antara satu tempat ke tempat lain, di mana pembuatannya bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat. Di sisi lain, terdapat manfaat dari segi ekonomi bagi masyarakat setempat seperti berikut. Meningkatkan laju atau pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, munculnya aktivitas ekonomi dalam bentuk pengiriman barang dan jasa di antara dua tempat yang dihubungkan oleh jembatan tersebut. Adanya kendaraan angkutan penumpang yang melintas jembatan dengan jarak tempuh yang lebih dekat. Adanya aktivitas ekonomi berupa jasa, tempat peristirahatan, dan penjualan barang khas daerah tertentu pada titik strategis penjualan. Kelebihan 1. Kuat tekan beton bertulang relatif lebih tinggi dari bahan lain konstruksi lain. 2. Memiliki ketahanan yang tinggi terhadap api dan air. Tidak berkarat karena air dan pada kasus kebakaran dengan intensitas rata-rata. Struktur dengan ketebalan penutup beton tertentu hanya mengalami kerusakan pada permukaannya saja. 3. Struktur beton bertulang sangat kokoh. 4. Biaya pemeliharaan beton bertulang hampir sangat rendah. 5. Durabilitas yang tinggi. Beton bertulang lebih awet dan tahan lama dibandingkan dengan bahan lain. Normalnya, sebuah struktur beton bertulang dapat digunakan sampai jangka waktu yang sangat lama dengan tidak kehilangan kemampuan menahan kebebannya. Hal tersebut karena hukum kimis proses pemadatan semen yang semakin lama akan semakin membantu. 6. Untuk bahan fondasi tapak, dinding basement, tiang tumpuan jembatan, dan semacamnya, beton bertulanglah pilihan paling hemat biaya. 7. Beton bertulang bisa dibuat dalam banyak bentuk untuk beragam fungsi dalam kegunaan, seperti bentuk pelat, balok dari bentuk sederhana seperti kolom hingga berbentuk atap kubah yang rumit. 8. Material beton bertulang bisa dibuat dari bahan-bahan lokal yang murah seperti pasir, kerikil, dan air, dan relatif hanya membutuhkan sedikit semen dan tulangan baja. 9. Dibanding struktur baja, pembuatan dan
instalasi konstruksi beton bertulang lebih mudah dan cukup dengan tenaga berkeahlian rendah. Kurangannya 1, kuat tarik yang sangat rendah karena diperlukannya penggunaan tulang tarik. 2, waktu pengerjaan jam beton berulang lebih lama. 3, kualitas beton berulang variatif bergantung pada kualifikasi perang pembuatannya. 4, dibutuhkan besting penahan pada saat pengecoran bes agar tetap di tempatnya sampai beton tersebut menges berat beton sendiri sangat besar. 2,4 M3 segmen konstruksi harus memiliki penampang yang besar. 5, diperlukan penopang sementara untuk agar besting tetap berada pada tempatnya sampai beton mengeras dan cukup kuat untuk menahan beratnya sendiri. 6, biaya baskingan relatif mahal hingga 1/3 atau 2/3 dari total biaya sebuah struktur beton. 7, rendahnya kekuatan persatuan berat dari beton mengakibatkan beton bertulang menjadi berat. Ini akan sangat berpengaruh pada struktur beton panjang, di mana berat beban mati beton yang besar akan sangat mempengaruhi momen lentur. 8, bervariasinya sifat-sifat beton dan proporsi campuran serta pengadukannya. 9, proses pertuang dan perawatan beton tidak bisa dikontrol dengan kecepatan maksimal. Berada dengan proses produksi material struktur lain. Kami mohon maaf bila ada kelebihan, selalu ada kembalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.